Kalau per jam itu Sheila sampai sempet ada nyampe 300, 400 jam, itu bisa nyampe 17 juta lah Dalam sebulan? dalam sebulan. Dari Sheila dikosin tuh sama tamu gitu kan, sampai Sheila dibeliin mobil juga sama tamu gitu kan. Ketertarikan tamunya sebelum sama sesudah emang bener beda drastis banget Mang Ei. Terus kalau yang ngasih mobil itu BPKB-nya dikasihin? Kasihin juga. Semua? Semua. Dengan BPKB-nya ya? Iya, saya sih cuma ngebantu Sheila katanya biar dia tuh percaya diri katanya kan. Sempet dia curhat ke saya katanya dia kerja malam kayak gini tuh atas dasar masalah keluarga juga. Terus cerita dia pokoknya nggak percaya diri karena masih bener-bener polos Mang Ei. Jadi Mbak Sheila ini waktu pakai penghasilannya hampir 17 jutaan ya? Iya. Menurut Mbak Sheila lebih enak mana? Pakai atau enggak? Mbak Sheila yang pernah menjadi pemandu lagu sempat menjalani ritual pemasangan susuk karena bujukan temannya. Walaupun pelanggan terus berdatangan, namun ancaman dari pantangan susuk tersebut terus menghantui perjalanan karir Mbak Sheila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat MM dimanapun sobat berada, apa kabar? Dan tentunya semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini Mang Ei seperti biasa akan mengantarkan kisah nyata yang paling baru dari MM. Di depan kita ada narasumber yang ini pasti semua udah kenal deh. Videonya banyak nih, ada yang ini silakan nanti setelah ini ditonton lagi ya. Ini yang sekarang kisahnya luar biasa. Waktu Mbak Sheila ini awal terjun ke dunia hiburan malam. Jadi beliau ini memakai sesuatu yang bisa disebut dilarang oleh agama lah gitu ya. Iya. Sebut saja itu susuk. Bagaimana sampai Mbak Sheila ini bisa pakai susuk gitu. Mbak Sheila apa kabar? Baik. Sehat Mbak Sheila ya? Alhamdulillah sehat. Lama gak ketemu kita? Lama. Ada berapa? Setengah tahun ya? Banyak yang minta Mbak Sheila berkisah kembali. Nah Mbak Sheila, kenapa kok bisa memutuskan untuk pakai susuk tadi? Kenapa? Ya ada temen sih ya yang ngajakin Sheila make kayak gitu tuh, soalnya pas ngelihat Sheila kerja itu kayak nggak pede banget gitu tuh Mang Ei. Nggak terlalu pede, nggak yang namanya nyanyi juga nggak bisa gitu kan. Yang namanya baru terjun dunia malam aja ya. Jadi bener-bener polos banget. Memang terasa ya setelah pakai itu ya? Kerasa banget. Oke, nah sobat jangan kemana-mana, tonton sampai habis video ini. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mbak Sheila. Jadi gini Mang Ei, ini cerita emang pribadi Sheila ya. Nih jadi tahun 2009 itu Sheila pertama kali Sheila kerja di hiburan malam. Ya masih tempatnya di daerah Jawa Barat ya Mang. Jadi Sheila tuh awal kerja itu sebenarnya aslinya emang tuntutan dari keluarga. Ya ada clash gitulah sama keluarga gitu ya, mungkin boleh dibilang broken home gitu kan. Awal Sheila lulus sekolah itu tahun 2007, pernah sempet di 2008 kerja bener ya, maksudnya kerja biasa aja, kerja normal gitu Mang Ei. Nah tahun 2009 itu Sheila sampai mikir pengen kerja kayak gitu ngelihat dari kakak. Jadi Ngelihat dari setelah kakak sendiri. lulus SMA? Lulus SMA setahun dulu itu Sheila kerja biasa. Jadi tuntutan dari almarhum mama yang kasarnya ya bolehlah dibilang duit terus gitu kan. Jadi Sheila kepikiran aja di situ, kepikiran. Nah entah kenapa Sheila jadi ngelihat kakak Sheila sendiri, Sheila ikutan tuh kerja malam. Diam-diam Sheila ngikutin kakak Sheila kerja kan. Masalah ekonomi lah ya intinya ya. Masalah ekonomi. Nah dari awal itu Sheila nggak ada kepikiran buat kerja malam sih Mang Ei. Cuma Sheila itu telusurin teteh ya, kakak Sheila itu. Sheila ngikutin dari belakang. Dia juga kaget aslinya. Sheila tiba-tiba duduk aja di bartender itu di sofa gitu, Sheila duduk. Terus kakak juga nanya, kamu ngapain kesini gitu kan. Nggak sempet, cuma pengen ngeliat aja gimana kerjanya. Sheila juga sempet diusir itu Mang Ei.
pertama kali Sheila datang ke tempat hiburan malam kayak gitu, udah nggak usah ngeliat-ngeliat kayak gini, udah nggak boleh anak kecil ada di sini katanya gitu kan. Udah itu Sheila pulang tuh, udah pulang. Nah sempet kepikiran lagi di rumah gimana caranya Sheila tuh bener-bener bisa nyari duit sendiri gitu Mang Ei. Jadi ngikutin lagi besok malamnya, terus-terusan kayak gitu selama 1 minggu Mang Ei. Akhirnya Sheila mutusin, Sheila ngomong sama kakaknya Sheila bilang, "Teh, udahlah saya ikut aja," saya bilang gitu. "Saya mau kerja, mau beli apa-apa sendiri, mau buat beli kebutuhan Sheila apa-apa sendiri," gitu kan. Sempet juga ditanya tuh sama kakaknya Sheila, "Emang bener kamu yakin mau kerja kayak gini? Kalau misalkan iya kamu mau kerja di sini, tolonglah nyarinya ke tempat kerja yang lain, gak usah bareng sama Teteh," dia bilang gitu kan. Cuma nggak tahu kenapa Sheila sregnya sama tempat satu itu. Baru pertama kali Sheila nginjek itu Mang Ei. Jadi Sheila udah pokoknya bangkang lah, ngebangkang ke kakaknya Sheila sendiri. Sheila tetap masuk, Sheila pakein, jadi dari model baju gitu kan emang dari awal kerja nggak ada seragam tuh Mang Ei. Jadi kita bebas milih sendiri aja kita mau pakai hot pants atau mau pakai tank top gitu kan, masih belum ada seragam gitu, masih dibebasin. Pas Sheila udah kerja di situ 3 hari, kakaknya Sheila keluar, nggak mau bareng kerja gitu kan, bareng sama Sheila nggak mau, katanya ngapain sih kakak adik kerja bareng katanya kan gitu. Dia mutusin dia yang keluar dari tempat kerja itu, jadi biar Sheila yang nerusin di situ. Tapi nggak tahu kelama-kelamaan ya banyak tuh tamu dateng kan Mang Ei, cuma Sheila belum pernah yang namanya kepilih sama sekali, belum pernah. Make up aja Sheila belum pernah ngerti gitu kan, make up belum punya, terus high heel juga belum punya. Yang Sheila pakai itu seadanya Sheila aja gitu Mang Ei. Terus selang berapa minggu gitu kan ada LC baru dateng, itu namanya Tenovi ya. Tenovi dateng, kenalan gitu sama LC yang ada di situ. Terus dia sempet kayak kok dia respect banget ke Sheila gitu kan. Abis Sheila ditanyain, "Kamu udah berapa lama kerja di sini?" Terus saya jawab kan, "Ya baru mau hampir 2 bulan," Sheila bilang gitu. "Sheila mau hampir 2 bulan kerja di sini." "Kenapa Teh?" "Gak apa-apa, nanti ada tamu aku datang ke sini, ntar kamu aja ya yang nemenin gitu. Ntar aku narik LC-nya kamu aja, jadi nggak usah LC lain gitu kan." Sheila nanya, "Kenapa mesti saya Teh yang nemenin tamunya Teteh gitu kan?" Terus dia jawab, "Nggak apa-apa sih, saya cuma respect aja sama kamu," kata dia. Terus saya disuruh nyanyi, saya nggak mau. Soalnya saya belum bisa nyanyi sama sekali lagi waktu pertama kerja itu, belum bisa nyanyi. Beberapa hari itu antara 2 hari apa 3 hari gitu ya, dia nyuruh apa sih BBM ke Sheila ya, itu masih zamannya BBM Mang Ei. Dia nge-BBM Sheila, "Sel sini main ke kosannya aku," katanya. "Iya di mana?" "Di jalan ini," gitu kan. Ya Sheila main tuh ke situ, terus dia ngajakin, "Sel kamu kalau kerja di situ dapat paling gede berapa?" katanya. "Ya nggak jauh dari 100-200 sih Teh," saya bilang gitu kan. "Ya sehari." Itu pun kalau di booking ya, kalau di booking. Entah itu belum dapat saweran juga belum. Jadi pas dia udah nanya gitu, Sheila jawab, "Ya antara 100-200 Teh sehari." Kalau misalkan itu pun ada yang booking, kalau nggak ada yang booking ya udah pulang tangan kosong gitu kan. Nggak bawa duit sepeser pun. Tiba-tiba dia ngomong gini, "Kamu mau nggak kalau misalkan ikut sama saya?" katanya. "Kemana Teh?" gitu. "Udah yang penting kamu ikut aja, nanti apa sih dia mau ke rumah gurunya dia," katanya, bahasanya kan ke rumah gurunya dia. "Tempatnya di mana?" "Ya pokoknya masih ada di daerah Jawa Barat aja pokoknya." "Oh ya udah sok ikut-ikut aja," Sheila mah nggak taunya kan dia gimana caranya dia tuh dari tamu satu ini tuh dia bisa punya rumah gede, punya mobil gitu tuh. Nah itu dibantu sama gurunya dia gitu. Saya kan
yang namanya masih polos ya Mang, saya nggak ngerti apa-apa itu saya diem aja, saya di situ diem. Cuma pas tiba-tiba dia ngomong gini, "Sel, kamu mau nggak make apa teh? Kamu mau laris nggak?" Ya kalau misalkan mau laris, masalah laris penglaris mah ya saya mau. Cuma kan saya belum megang duit sama sekali, saya bilang gitu. "Udah kamu nggak usah mikirin masalah duit," kata dia. "Udah saya semua yang bayar." "Emang make apa teh?" "Pakai susuk," kata dia gitu kan. Aduh, nanti barangkali ada efeknya ke Sela, takut Selanya kan gitu kan Mang Enggak ada efeknya, saya juga make kok, kata dia gitu kan. Pokoknya terus-terusan ngebujuk saya suruh make itu. Biar berapapun biayanya udah nanti saya yang nanggung katanya. Dia yang bayar, dia yang beli maharnya atau segala macam dari dia semua. Terus nanti kalau bahasanya dia udah gampang, gak usah diganti juga nggak apa-apa, katanya. Yang penting saya pengen saya sama kamu di tempat karaoke itu pokoknya paling the best, dia bilang gitu. Ya udah saya lah nurut aja kan, dipakai gitu. Jadi pertama yang harus dilakuin sama Sela itu dimandiin dulu Mang Sela mandi dulu itu, dipakein pakai kain doang kan gitu, pakai kain aja. Terus Sela dimandiin ya kayak mandi kembang gitu Mang Habis mandi kembang udah basah semua, terus Sela masuk ke salah satu ruangan ya, masuk ke ruangan. Sela suruh diem, suruh merem. Terus sambil ngebayangin kalau Sela tuh ini kamu bakalan cantik banget gitu. Laris gitu. Pokoknya yang suruh Sela bayangin tuh pokoknya cantik sama laris. Semua omongan yang diucapin sama Sela ke semua relasi itu harus diturutin. Rencananya pakai susuk apa? Ada batu apa gitu kan? Enggak, cuma susuk jarum ya kayak emas gitu warnanya. Jarum emas gitu Iya. ya. Jadi pas pemasangan itu Sela nggak ngerasa sakit, nggak sama sekali ngerasa sakit. Cuma pas bagian yang udah nyampe di sini sama yang di sini itu Sela emang udah ngerasa ini kayak bukan Sela gitu Mang Cuma kalau masalah disuruh baca-bacaan apa gitu nggak, cuma Sela disuruh merem ngebayangin kalau Sela tuh bakalan berubah total, jadi cantik terus relasi banyak, relasi apa Sela mau ngomong apa aja pasti diturutin. Udah ngebayangnya cuma gitu aja disuruhnya. Begitu barangnya masuk ke sini, ke muka, terasa ada jendolan gitu. Kalau kerasa ya mungkin kerasa sedikit ya, cuma nggak sakit. Dipegang begini ada rasanya gitu. Nggak ada. Nggak, jadi Cara kayak masukinnya gimana itu? kayak hampa aja, jadi bukan ditusuk Mang Jadi yang Sela rasain ya, Sela soalnya kan disuruh merem, nggak disuruh melek gitu kan ngelihat, enggak. Jadi cuma yang Sela rasain tuh dia tuh jari telunjuknya si Abah itu cuma nempel gini doang, nempel gitu. Nah terus kesini dia gini doang, udah sama yang di sini gitu. Cuma tiba-tiba ya udah nggak ada rasa sakit sama sekali. Memang masangnya berapa biji? 3, Langsung 3. ya langsung 3. Satu di sini, satu di mulut, satunya kalau nggak salah di kelopak mata sini nih, sebelah kanan di sini. Oke. Jadi biar katanya sih kalau misalkan kita cuma ngeliat tamu aja tuh tamu langsung milih kita gitu. Terus kalau yang masang di sini itu cenderung katanya kalau misalkan kamu mau ngomong apapun ke relasi kamu pasti dia bakal nurutin gitu, apa maunya Sela tuh mau apa pasti langsung diturutin gitu. Nah kalau misalkan masang di sini itu katanya sih buat aura gitu. Jadi walaupun Sela nggak make up nggak apa, pikirnya orang-orang ya kayak modelnya lawan jenis gitu ya, cowok-cowok gitu ngelihat Sela tuh kayak ya bener-bener cantik banget gitu Mang Ketika Sela make susuk kayak gini itu dari si Abah itu diomongin jangan, ada syaratnya cuma satu, jangan minum air yang berwarna katanya. Selebihnya boleh, makan apapun boleh, cuma air harus bening, nggak boleh air yang berwarna. Selama itu terpasang? Iya, selama terpasang. Nah udah sampainya habis dipasang gitu, Sela juga sempat nanya ke Noel kan, apa sih manggil Teh Novi gitu, "Teh ini berhasil apa enggak?" Saya bilang gitu kan. Ya kalau menurut saya sih sebagai cewek juga biasa-biasa aja. Cuma nanti kamu ngelihatnya coba kalau misalkan ya berhadapan sama lawan jenis katanya gitu kan.
Terus Sela nanyain juga masalah nominalnya berapa teh ini semuanya, mungkin barangkali Sela bisa ganti gitu kan. Tetap nggak mau ngomong, udah biarin aja. Katanya sih hitung-hitung kamu tuh kayak adik sendiri katanya gitu. Dari awal ngelihat Sela tuh kerja di situ mungkin kasihan apa dari bahasanya Tenovinya kan begitu. Udah pas abis dari rumahnya Abah, Sela tuh kan nggak langsung pulang nih Mang E. Sela ke kosannya Teh Novi dulu nih, siap-siap gitu kan, abis siap-siap. Datang tuh cowoknya Teh Novi, datang jemput kan, datang pakai pakai mobil. Dih, ini siapa yang katanya? Ini adik baru aku kata Teh Novi tuh. Siapa namanya? Sela bilang gitu. Nggak tahu kenapa, jadi Sela ngerasa salting sendiri tuh, Mang E, salah tingkah. Kan itu cowoknya Teh Novi kan bawa temen. Nah temennya kayak suka banget gitu sama Sela tuh. Nah pas dari situ tuh Sela udah mulai bisa ngerasain emang beda gitu kan. Ih beneran beda. Udah datang ke tempat, udah abis dijemput kita langsung berangkat ke kerjaan ya, ke tempat kerja. Emang pas udah mulai dari situ emang udah bener beda banget, sampai dari papi sampai ke big boss ya, terus sampai ke karyawan-karyawannya dia juga bilang, ini beneran Sela, udah gitu doang yang Sela rasain. Wah berarti ini bener nih gitu kan, manjur gitu. Itu emang bener-bener berubah drastis berkali-kali lipat Mang E. Sela sampai itu punya tamu sampai beberapa tamu ya, nggak bisa dihitung Mang E. Dari Sela dikosin tuh sama tamu gitu kan, sampai Sela dibeliin mobil juga sama tamu gitu kan. Terus sampai Sela punya perhiasan banyak gitu kan, sampai HP juga nggak bisa kehitung. Ada banyak cuma Sela kasihin ke kakak, ke mama gitu kan. Itu sebenarnya sih bagus Mang E, buat di diri Sela sendiri bagus. Bisa dibilang bagus tuh, jadi Sela sehari itu bisa dapetin duit sampai ya paling kecil-kecilnya tuh 750.000 Mang E. Sehari. Gajian aja Sela kan hitungan per jam. Kalau per jam itu Sela sampai sempat ada nyampe 300, 400 jam, itu bisa nyampe kira-kira berapa yang Sela pernah waktu itu dapat ya? Hampir ada 17 juta lah. Kurang 17 juta, kurang 16 jutaan lah Dalam sebulan. Itu Luar sebulan. biasa ya. Kan hitungan kerja di tempat Sela waktu itu kerja, hitungannya per jam. Pakainya bukan voucher, bukan apa, pakainya per jam. Jadi minimal kerja itu 2 jam. Nah Sela juga kan sering nembak-nembak jam kalau ada relasi tamu Sela sendiri gitu ya. Kalau Sela di resep, misalkan datang tamu jam 9, itu misalkan sampai jam 2 dihitung dari jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 6 jam. Nah Sela bisa diminta tambahin jam jadi 20 jam. Bisa nyampe 50 jam nembak jam Selanya, tapi yang bayar tamunya Sela gitu Mang. Terus kalau yang ngasih mobil itu BPKB-nya dikasihin? Kasihin juga Semua semua. dengan BPKB-nya ya? Iya. Ketertarikan tamunya sebelum sama sesudah emang bener beda drastis banget Mang. Jadi tamu pun sampai ada tamunya Sela itu pernah kejadian ya. Sela lagi di booking tuh sama ayah. Itu ada tamu Sela datang tiga-tiganya. Datang lagi cuma ditawarin kan, Sela keluar itu dari room. Tak tawarin, ayah udah milih LC lain aja dulu. Sela soalnya sampai closing gitu kan. Udah nggak mau, udah nggak apa-apa, sok kamu tinggal ngerum aja. Cuma dia tetap Selanya dapat jam, Sela nembak jam lagi dari tamu yang 3 itu nungguin Sela. Dia tetap nggak mau milih LC lagi, nggak mau. Nah sempet Sela juga punya temen kan, temen deket itu. Jadi tak suruhin dia yang nemenin, nggak mau tetap. Dia mintanya nungguin Sela. Cuma Sela bilang sampai closing, ya udah cuma nembak jamnya Sela aja. Terus dianya minum sendiri, nembak jam Sela terus dia pulang. Selanya tetap di room sama ayah. Pas lagi waktu kejadian itu tamunya Sela dateng,
Itu Sela udah di resep ya Mang Sela udah di resep itu abis telepon-teleponan Sela nggak nerima tamu lain nih soalnya tamu Sela mau dateng gitu kan. Yang ngasih mobil nih tamunya Sela dateng. Nggak sengaja nggak langsung masuk ke tempat room dulu nggak langsung masuk. Sela makan dulu tuh kan di tempat karaoke kan di luarnya tuh ada kayak kuliner gitu Mang nggak sengaja di situ Sela, Tenovi sama temennya tamu aku sama tamunya Sela juga di situ berempat. Sela makan di bebek. Nah mungkin saking lahapnya ya Sela nggak ngeh kalau misalkan itu ada syarat yang Sela lupa. Pas dari situ Sela mesen minum bukan air bening Mang Itu udah berbulan-bulan itu Sela rasain. Sela belum namanya apa sih ngelanggar gitu ya. Masih inget pas kejadian kemarin pas hari itu Sela makan di bebek. Nggak tahu kenapa Sela mesennya es jeruk Mang Sela mesen es jeruk. Nah di situ pun Sela minum. Pas mulai dari situ Sela udah ngerasa keringet udah keluar kayak keringet segede-gede jagung gitu Mang kayak keringet dingin itu keluar semua. Terus yang Sela pandangin itu yang Sela lihat anak-anak kecil aja, anak-anak kayak manusia-manusia kerdil gitu cuma dia bertanduk gitu. Cuma Sela sampai sempat Sela bilang kan ke Tenovi, "Teh, ini kayaknya ada yang salah nih." Emang kenapa Sel? Ini nggak kayak nggak kayak biasanya. Emang kenapa? Lu nya ngapain? Ada teh, Sela ingat Sela minum es jeruk kata Sela tuh. Ya Allah terus kamu gimana ini jadinya? Ya nggak tahu ini jadinya ya pokoknya bukan Sela banget gitu Mang Jadi udah keringet dingin udah keluar semua. Sela pengennya bawaannya marah-marah gitu kan udah ngelihat. Jadi itu sempet Sela pernah ngelihat satu cewek di depan kayak modelnya Kunti, cuma dia pakainya kebaya warna emas gitu Mang Cantik emang cantik banget tuh cewek itu. Cuma dia kayak ngebisikin ke Sela gitu, lepasin saya sekarang juga katanya. Sela nggak mikirin ke yang ngebisikin Sela itu siapa, cuma yang Sela pikirin kok jadi Sela sering kayak depresi kecil gitu Mang kayak ih kamu siapa sih gitu, ih kamu siapa. Terus pengen karaokean juga Sela mundar mandir bulak balik nggak jelas gitu Mang kayak apa sih ya tantrum seketika gitu loh Mang Jadi tamunya juga pas tamu megang tangan Sela kamu kenapa? Ih kamu siapa sih tak ngomong gitu. Udah diem pokoknya marah-marah aja Mang marah-marah nggak jelas Sela sampai diminumin air anget sampai dibawain minum aqua gitu kan diminumin. Sampai tetap Sela nggak apa sih yang namanya emosi tetap emosinya jadi nggak stabil gitu Mang Yang Sela liatin itu semuanya bukan teman-teman Elsie malah semuanya tuh kayak makhluk-makhluk kerdil kayak gitu Mang Yang Sela liatin ya. Pas udah kejadian gitu Papi sampai ngomong, "Ini sebenarnya kenapa awalnya?" Ngomong ke si Tenovi. Tenovi akhirnya cerita tuh ke Papi kan, "Ini kayak gini. Wah, ini nggak beres katanya. Itu sempat Sela pernah sampai gedor-gedorin Sela sendiri Mang Jadi koridor tempat Elsie room gitu kan. Sofa Elsie room sama di sini room juga. Pas pintu ke situ kan keluar. Itu semua kan kaca semua tuh Mang Kaca semua. Itu Sela gedor-gedorin di kaca ini sampai kaca retak ini sampai berdarah ini. Ya tetap ditolongin sampai si Papi juga bawa orang pinter ya 2 namanya bolehlah dibilang Akin ya. Emang namanya Akin. Dia tahu Sela kayak gimana orangnya. Terus sama itu. Jadi orang pinter 2 ini emang itu yang sering ngejagain tempat karaoke itu Mang yang bisa ngedatengin tamu apa segala macem tuh dari si Aki sama si. Terus dia ngeluarin nggak bisa, dia nenangin Sela nggak bisa. Terus-terusan itu yang ada di pinggir-pinggirnya Sela itu yang makhluk-makhluk kerdil itu. Jadi kayak modelnya narik-narik tangan Sela tuh, narik-narik tangan Sela.
kayak seakan-akan Sela tuh mau diajak tapi nggak tahu mau diajak kemana gitu Mang cuma itu ditahan sama si cuma yang Sela teriak-teriakin itu udah diam semuanya nggak usah ada yang nolong saya bisa ngatur saya sendiri. Itu yang Sela tantrumin kayak gitu yang Sela rasain ya. Mungkin ada yang mungkin papi atau Aki sama ngerasa kasihan sama Sela itu diraupin pakai air apa nggak tahu yang dari botol kecil punya. Itu baru Sela muntah darah tuh Bang di situ. Sela muntah darah cuma tetap nggak bisa kelepas ini susuk. Kita jalan satu-satunya kata si Tenovi harus datang lagi ke gurunya dia. Waktu pakai itu susuk bisa ngelihat makhluk-makhluk gaib, makhluk-makhluk astral maksudnya gitu. Ya sering kalau ngeliat kayak gitu sih cuma nggak pas pakai susuk juga nggak. Jadi gimana emang Dasarnya memang udah pernah iya, lihat, bisa lihat maksudnya. Bisa lihat cuma biarpun pakai nggak pakai sama aja sih yang nongolnya gitu-gitu doang. Oh jadi Mbak Sela ini nggak pakai itu pun memang bisa lihat. Sering lihat iya, gitu ya? Sering lihat. Jadi kadang ada yang hancur ya bener hancur ada yang bagus ya ada bagus. Setelah pakai susuk ada penampakan yang berbeda nggak? Enggak, pas ada yang berbedanya pas lagi waktu Selanya ngelanggar aturan aja. Itu jadi semua itu yang ada di pinggirnya Sela itu anak-anak kerdil gitu aja cuma dia bertanduk sama yang cewek pakai kebaya emas gitu. Tapi itu boleh dibilang kuntilanak juga Sela nggak ngerti cuma dia terbang cuma nggak nempel ke tanah gitu Mang cuma dia cantik banget emang cantik banget itu yang Sela lihat beda. Nah si ayah tamunya Sela dia sempat bilang udah saya bakal tolong Sela berapapun biayanya anterin lagi ke orang pinternya yang bisa nyopotin ini katanya. Terus dia juga sempet marah ke Tenovi kan gara-gara maksudnya gimana sih ngapain ini pakai begini nih ngapain gitu kan. Cuma ya dalihnya Tenovi bilangnya biar di tempat itu tuh udah yang ngerasa LC-nya yang di booking tuh cuma dia sama saya sendiri gitu. Nggak ada alasan kalau kayak gitu nggak kata ayah kan marah-marah. Nggak ada alasan kalau kayak gitu pokoknya hari ini juga kita datangin ke gurunya kamu copotin semua itu yang ada di mukanya Sela katanya gitu kan. Ya jadi pas ayah marah-marah gitu ke Tenovi kenapa mesti harus pakein susuk-susuk kayak gini segala katanya kan. Terus ya mungkin dalihnya Tenovi cuma bilang ya saya sih cuma ngebantu Sela katanya biar dia tuh percaya diri katanya kan. Sempet dia curhat ke saya katanya dia kerja malam kayak gini tuh atas dasar masalah keluarga juga. Terus cerita dia pokoknya nggak percaya diri karena masih bener-bener polos Mang Sela emang cerita ke Tenovi gitu. Nah terus Tenovinya juga ceritain balik ke ayah Sela tuh sempet pakai kayak gini tuh ya karena Sela cerita begini-begini gitu kan. Nah akhirnya ayah juga ngertiin gitu posisinya Tenovi sama Sela. Nggak lama malam itu pun datang pas belum bubar belum closingan kerja itu langsung Sela minta izin itu sama ayah mau keluar gitu kan. Datang tuh ke rumah gurunya Tenovi kan. Itu sepanjang jalan Bang nggak mau diem sama sekali emang nggak mau diem. Gerasak gerusuk Sela nggak jelas aja gimana sih. Jadi ini mau kemana sih? Terus udah coba Sela mau pulang gitu kan. Udah Sela diem kamu mau diobatin enggak emang diobatin saya kenapa saya nggak apa-apa gitu kan. Tapi sambil ketus gitu bahasanya tuh Bang jadi marah-marah aja pokoknya emosian aja. Pas sampai datang ke rumahnya gurunya Tenovi tuh dia bilang Tenovinya ngobrol sama gurunya kenapa mesti harus dilanggar kalau misalkan iya dilanggar kayak gini kan yang susah saya juga katanya. Nah si ayah jawab kenapa mesti susah kalau ia ngerasa orang pinter katanya. Kalau ia ngerasa orang pinter nyopotin kayak gini nggak mungkin susah, nggak mungkin ada kata susah katanya. Enggak soalnya kan saya ini
bahasanya dari gurunya Tenovi ini, saya dibayar buat makein ini itu ada jangka waktunya katanya. Tapi setaunya ayah atau papi sendiri, papi bilang, setahu saya kerja di dunia malam itu semua orang yang masang susuk itu pasti bisa dibalikin sama yang masangnya gitu kan, kata papi. Iya, cuma kan ini saya ditargetin waktu Mang dia bilang ditargetin waktu. Itu nggak sebentar Mang kita di rumahnya gurunya Tenovi itu nggak sebentar, kita 2 hari 2 malam itu di situ. Dia jadi kita itu berempat ditinggal sama gurunya Tenovi. Gurunya Tenovinya nggak tahu, itu bilangnya mau ada apa sih bahasa orang pinter ya, mau ada obrolan langsung lah sama makhluk gaib gitu kan. Itu dia butuh waktu katanya. Sampai kita berempat tuh tidur di situ. Tapi yang lain tidur, Sheila tetap itu 2 hari 2 malam Sheila nggak tidur sama sekali. Yang Sheila rasain tuh badan panas, muka merah semua. Kayak apa ya, dibilang kayak emang bukan muka Sheila gitu Mang Sheila sempet ngacaan. Ini muka tuh udah kayak kena kebakar api gitu Mang panas, pokoknya panas. Udah di pas gurunya Tenovi dateng, si papi ngomong, ini gimana mukanya sampai merah kayak gini, sampai kayak orang direbus aja, gimana sih Mang sampai merah gitu. Terus enggak apa-apa, udah saya bisa kok nyembuhinnya katanya. Tadi juga saya udah ngelakuin mungkin ritual lah apa segala macem itu bahasanya dia. Tuh Sheila suruh dimandiin lagi Mang Sheila ganti pakai kain lagi. Terus Sheila suruh minum air yang sebelum Sheila mandiin itu, suruh Sheila minum dulu itu 1 cibuk, 1 gayung. Sheila suruh minum sampai habis. Nah udah gitu Sheila dimandiin, dibanjurin dari atas kepala sampai ke bawah kaki kan. Terus Sheila masukin ke ruangannya lagi. Itu di ruangannya juga yang Sheila lihat cuma ada lilin merah 1 sama lilin putih yang gede-gede tuh Mang ada 2 di situ. Cuma nggak dipasang lampu sama sekali, cuma lilin itu yang nyala, sama ada kayak modelnya sajen gitu. Cuma sajennya sih sajen ringan ya, kayak modelnya kembang sama keris kecil gitu. Terus ada kayak buahnya cuma jeruk sama pisang, udah itu doang. Nah berapa lama itu Sheila dikeluarin itu, efeknya malah pas copotin itu sakit Mang Pas masang Sheila nggak sakit, pas dikeluarin ya ngerasa bener-bener sakit banget itu pas ngeluarinnya. Prosesnya emang kalau masalah proses sama Mang jadi cuma tangannya dia nempel, jadi nanti tuh si susuk itu tuh nempel di jarinya dia gitu tuh. Jadi dia cuma nempelin ke gini ke Sheila, cuma kayak yang di dirinya Sheila itu, yang Sheila rasain itu kayak orang abis kayak ditusuk jarum aja. Cuma ini padahal cuma buat ngelepasin doang. Abis dicopot pertama kan yang dilepas itu yang di sini. Dia megang sini, Sheila melek lagi kan, Sheila buka mata lagi. Itu yang namanya anak-anak kecil itu yang kerdil itu, dia ada di situ semua Mang Entah itu ada berapa orang Sheila nggak paham ya, nggak ngitungin. Pas udah abis ini dicopot, Sheila sempet bilang aduh ini sakit banget gitu kan. Tapi Sheila juga sempet megang gini Mang tapi kok nggak berdarah, cuma ngerasa sakit banget, yang namanya sakit bener-bener sakit Mang Pas yang di sini itu sakit juga, cuma yang di sini, yang dilepas yang di sini Sheila nggak ngerasa sakit. Cuma pas yang ngelepas yang di sini itu Sheila ngelihat ada yang cewek itu lagi yang pakai kebaya itu, dia datang lagi, muncul lagi, dia sambil bilang kayak model bilang terima kasih gitu, tapi pakai bahasa apa ya, nggak, kalau dibilang bahasa Jawa bukan, bahasa Sunda juga bukan, cuma kayak modelnya bilang terima kasih sambil senyum gitu Mang
Terus udah yang terakhir yang di sini tuh Sela nggak ngerasain apa-apa. Pas udah dibukain, Sela udah jadi polos lagi Mang. Jadi kayak, ngapain teh ada di sini? Jadi kayak nggak inget apa-apa Mang. Jadi kayak perubahannya emang dari masang sampai ngelepas. Pas ngelepas itu, pas udah dilepas semua juga kayak bukan, kayak nggak kayak pertama Sela nggak pakai apa-apa gitu. Beda aja. Cuma, kok bisa ada ayah juga di sini? Sampai Sela ngomong gitu ke ayah. Kok ada ayah juga di sini, ngapain? Terus Teh Novi juga cuma senyum-senyum gitu aja ke Sela. Udah aman kan sekarang, udah tenang. Ya udah tenang, emang kenapa Selanya? Jadi seakan-akan kayak amnesia gitu Mang. Nggak ada yang diinget sama sekali, satu pun nggak ada yang diinget. Jadi pas abis dilepas juga masih kok ada papi juga di sini. Kenapa nih? Kan Sela sambil senyum-senyum nggak jelas kan. Sela akhirnya duduk di situ bareng-bareng, nasi abinya ceritain. Terus videonya Teh Novi juga bilang, nih tadinya tuh kamu kayak gini. Sela kan sempet di videoin sama Teh Novi tuh. Nih, yang bener sih Teh. Oh, berarti kayak gini. Udah itu dibayar tuh. Tapi tetap aja nggak mau dibayarin pakai duitnya ayah juga nggak mau. Teh Novi mau, udah biarin nih pakai uang saya aja katanya gitu. Nggak tahu kenapa dari pertama masang sampai terakhir pelepasan dia mau yang bayarin dia semua. Sampai ayah bilang kan, udah pokoknya malam ini harus dilepas juga, udah biar berapapun biayanya nanti saya yang tanggung. Biar ayah bilang kayak gini, Teh Novi tetap nggak mau. Jadi apa ya, nggak tahu dia ada perjanjian apa gitu sama gurunya, dia nggak ngerti atau nggak mau nerima duit dari orang lain atau selain dari uangnya Teh Novi sendiri. Udah langsung Teh Novi bilang udah nggak apa-apa, biar dari saya aja katanya yang bayar. Tapi pas ada hikmahnya juga sih Mang. Pas lepas dari itu Sela udah, yang namanya manusia kerdil itu Sela udah nggak pernah lihat lagi. Cuma yang pakai yang ini, yang cewek Kunti ini, yang pakai kebaya emas ini, dia masih ada aja di tempat kerja. Nggak tahu itu siapa, Sela nggak ngerti, tapi masih ada aja di situ dia. Sela pas ngelihat dia itu nongol itu pas Sela lagi karaokean di room. Dia nongol, tiba-tiba datang, balik lagi kerja. Sela ya kayak keadaan normal aja biasa, kayak keadaan normal ya, kayak bener-bener Sela nggak pernah nggak pakai apa-apa aja. Cuma ya itu hikmahnya, tetap tamunya tetap masih mau sama Sela biarpun Sela nggak pakai susuk juga gitu. Jadi Sela di situ ya bukannya sombong ya Mang, maksudnya emang masih sar-sernya, jam-jamannya selisihnya cuma sama Teh Novi sendiri. Kalau sama yang lain enggak gitu. Meskipun udah nggak pakai susuk gitu. Karena Sela pas dari situ Sela udah bisa nyanyi ya, boleh dibilang lah suaranya Sela enak lah nyanyi. Nah mulai dari situ tamu datang, tamu baru datang, tamu lama datang, ya nggak ngecewain gitu. Tetap milih Sela gitu. Tapi yang rada berbedanya, kalau Sela bilang lagi di booking, sok ayah ditemenin sama siapa aja dulu atau sama temennya Sela dulu, sembari nungguin Sela selesai booking gitu kan. Ya dia mau ditemenin sama temen gitu kan. Lagi waktu pas Sela masang kan nggak ada yang mau tuh, satu pun tamu pengennya nungguin Sela terus. Tapi pas Sela ngelepasin itu akhirnya mau juga, misalkan disuruh temenin sama temennya Sela dulu gitu. Ada perbedaan dari pendapatan nggak? Jauh nggak gitu? Kalau pendapatan ya gede pas lagi Sela masang. Berapa selisihnya itu? Selisihnya cuma pasnya, kalau pas lepas ya hidup normal kembali ya Mang, itu ya cuma dapat 8 jutaan lah sebulan. Hampir setengahnya turunnya? Iya hampir setengahnya. Cuma ya Sela masih syukurin gitu kan, soalnya sehari-harinya juga nggak ada bolong satu pun, tamu pasti ngisi terus. Nggak kayak yang lain kan, punten ya, maksudnya ada yang nggak di booking dari sore gitu kan, ada yang berangkat shift siang juga kan, ada yang nggak di booking sampai malam gitu, nggak ada. Sela ngisi terus tiap hari. Alhamdulillahnya dari situ, dari sehari-harinya. Jadi make itu selama berapa bulan? 8 bulanan. Hanya 8 bulan. Iya. Setelah itu nggak pakai? Enggak. Selamanya? Enggak, Sampai dengan saat-saat sampai terakhir? Sela kerja di tempat manapun enggak pakai. Nggak pernah pakai ya? Enggak. Yang berkebaya emas itu terakhir lihat kapan? Bukan terakhir juga Mang. Jadi pas semenjak Sela ngelepasin susuk itu
Sela ngelihat lagi dia ada di room, tapi kalau setiap Sela ngerum ya Mang setiap Sela ngerum di room mana aja pasti dia nongol, cuma kalau di hall dia nggak nongol. Sampai tahun-tahun berikutnya ada nggak? Enggak, cuma di pas kerjaan di situ doang. Setelah pindah kerja sih nggak ada ya? Nggak ada, Oke. cuma itu di tempat situ sendiri sih dia nongol. Jadi Mbak Sela ini waktu pakai penghasilannya hampir 17 jutaan ya. Iya, Lepas dari itu setengahnya hilang ya. iya. Menurut Mbak Sela lebih enak mana? Pakai atau enggak? Kalau menurut Sela masih mending nggak usah pakai. Nggak usah Tetap pakai. aja dapat rezeki sih, Normal ya. normal. Lalu yang minum, Mbak Sela nggak minum alkohol waktu itu? Pas lagi make Ya. enggak. Nggak Soalnya bisa? yang Sela omongin pasti kan pernah tuh ada tamu yang ngomong, Sela mau minum apa? Enggak, Sela air putih aja, apa sih air mineral aja. Nggak ada yang komplain. Semenjak Sela, pokoknya kalau Sela setiap ngomong mesen apa aja, mesen coklat atau mesen rokok, mesen mineral gitu, udah nggak ada yang komplain. Ada tamunya Sela juga pernah nanya gini, Mang Sela kamu nggak minum, kamu nggak mabok gitu kan? Sela jawab enggak. Emang nggak suka? Nggak suka, tanya gituin. Cuma, oh ya udah nggak banyak komplain aja. Termasuk minuman berwarna itu ya? Iya, Kalau seperti itu. nggak. Artinya kalau alkohol kan berwarna juga ya? Iya, Itu nggak boleh juga? nggak boleh. Tersiksa dong selama 8 bulanan itu ya? Awalnya Sela udah kebiasaan, jadi mesen air mineral. Air teh pun nggak boleh? Nggak boleh, Putih terus ya? putih terus, air bening terus. Capek Jadi kan juga ya? ada tuh kan kayak modelnya temen-temennya Sela juga kan pernah ada yang make gitu kan, entah itu makan sate nggak boleh pakai tusuknya gitu kan. Nah kalau Sela mah nggak dari makanan, lebih cenderungnya ke air putih. Ya lebih berat lah begitu ya. Kalau sate mungkin bisa dihindari ya, atau pisang. Iya. Kalau ini air loh ya, Iya. banyak beredar begitu. Oke, menurut Mbak Sela ini saran untuk mereka yang masih menggunakan atau akan menggunakan susuk. Saran Mbak Sela seperti apa? Ya kalau menurut Sela sih masih mending nggak usah Mang Jadi udahlah jadi diri pribadi sendiri aja, nggak usah pakai barang-barang yang dibilang haram ya gitu. Nanti tuh kesannya efeknya tuh ngerugiin orang lain juga, ke diri sendiri juga gitu. Ada korban nggak? Bakal ada nggak kalau terus-terusan pakai tumbal misalnya? Nggak bakalan ada Mang Nggak ada. Nggak bakal ada. Ke kehidupan? Kalau ke kehidupan cenderung malah kalau yang buat dipakai yang enggak gitu ya, ya cuma buat iseng-iseng doang gitu. Pakai iseng-iseng boleh maksudnya gitu? Ya kan banyaknya gitu Mang Jadi cuma buat nyari cowok, nyari tamu yang bener-bener elit gitu kan. Ada cenderung yang pakai kayak gitu, ada juga yang pakai kayak gitu buat saingan. Pakai kayak gitu tuh cuma biar nggak kelihatan tua di mata laki-laki gitu kan ada. Katanya dengar-dengar kalau pakai susuk juga ada tumbalnya, itu walau alam ya. Ada juga yang seperti itu ya. Akhir dari ujung-ujungnya tuh Ya memang mungkin kalau yang ngelakuinnya berdasarkan pakai apa ya Mang jadi mungkin pakai maharnya lebih tinggi, mungkin iya ada tumbal. Cuma kan kalau Sela itu cuma buat ngelarisin diri sendiri. nggak terlalu berat lah begitu Iya. ya. Oke, Jadi dampaknya resikonya ya ke badan sendiri. ya bakal ada ya. Tetap aja ada efek negatifnya ya. Iya, negatifnya itu pasti dampaknya buat ke diri sendiri gitu. Resiko ya diambil sendiri. Cuma ya itu yang dibilang dampaknya ngerugiin orang lain, ya orang lainnya pun ikut. Ya kayak tadi aja yang diceritain Sela, kayak orang lain modelnya Tenovi atau ayah sibuk nganterin Sela kemana-mana, jadi kan buat ngelepasin atau buat nyembuhin kan gitu, jadi kan dampaknya kena ke orang lain juga. Ikut sibuk ya. Iya. Oke, Mbak Sela, ini kisahnya tentu saja memberi manfaat untuk orang banyak ya. Iya. Bahwa pemakaian susuk itu tentu bukan jalan yang benar gitu Iya. ya. Sobat Malam Mencekam, demikian kisah dari Mbak Sela, dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.